Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya dah. Belum ada orang.
Ini kalau sampai 21.15 nggak ada orang, saya mulai kelasnya ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa lihat rekamannya. Kalah. Good morning, Chris. Hillary Clinton was set to leave on a three-day West Coast swing today, with stops in San Francisco, Los Angeles, and Las Vegas. But she is at home in Chappaqua this morning on doctor's orders. Her health concerns have gone from conspiracy theories to a genuine campaign issue. Hillary Clinton off the campaign trail this morning as she recovers from pneumonia, canceling a two-day trip to California. Her health thrusted in the spotlight after aides said she became overheated and dehydrated while attending the 9/11 ceremony at Ground Zero. This video shows Clinton leaving early, and as she tries stepping into her van, she wobbles and slumps. Secret Service agents and aides quickly grab her and hold her up. Two law enforcement sources telling CNN she appeared to faint. Then, Clinton taken to her daughter Chelsea's apartment 3 miles away. More than an hour later, Clinton even taking a picture with a young girl before climbing into her motorcade and heading home. Her campaign says she was
Oh, sudah ada Pak, ada Vina. Namanya siapa Mbak Vina? Kayaknya baru datang ya. Nama lengkapnya Vina. Vina dengar suara saya nggak? Halo, halo, halo Mbak Vina. Halo Rini. Assalamualaikum. Ya, 2 menit lagi saya mulai kelasnya. Kemarin ada nggak datang ya? Susah sekarang datang ke Taipei-nya ya? Hmm. Jadi mohon dilihat YouTube di playlist KF angkatan 3. Saya masih menunggu tugas dari kalian. Oke, saya tunggu. Minimal nanti kalian bisa ngitung bunga kredit, jadi seperti itu. Oke ya, ini udah 2 jam 21.15. Saya mulai kuliahnya ya, sekolahnya ya. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini, Mbak Vina sudah datang ke sesi saya. Hari ini kita akan rubah bahasan kuliah sekolah kita. Kemarin kita sudah belajar menggunakan Excel untuk menghitung bunga kredit. Sebenarnya saya masih ada dalam pikiran saya adalah menggunakan Excel untuk menghitung statistik.
Tapi kata Pak Yahya mungkin lebih ke arah ke media ya, seperti Corel Draw, Adobe Photoshop. Nah, untuk itu saya akan di bulan ini saya akan mencoba membuat menggunakan PowerPoint. PowerPoint sudah pernah belajar belum? PowerPoint sudah pernah belajar belum? Oke, kita akan menggunakan PowerPoint untuk presentasi. Jadi mudah-mudahan kalian semua bisa datang nanti, entah pertemuan terakhir apa pertemuan TTM ke bulan Oktober. Saya ingin melihat kalian presentasi menggunakan PowerPoint. Ya. Sekarang akan kita pelajari apa itu presentasi. Dan katanya di Amerika hal yang paling menakutkan itu adalah presentasi. Presentasi ini sangat menakutkan bagi beberapa orang. Oke, sekarang kita semua lagi belajar. Mudah-mudahan semua ada nasib nanti bisa melakukan presentasi, entah sebagai pegawai, entah sebagai mahasiswa, atau menjadi punya perusahaan. Perusahaan kan kita harus presentasi produknya ke beberapa orang, ke calon pembeli, ke dosen, atau ke calon investor. Misalnya kita mau punya usaha, kita undang para penanam modal, kita harus presentasi. Apa yang harus kita presentasi adalah produk-produk kita. Oke, saya ambil slide dari kampus saya tentang presentasi. Kita mulai ya dari slide 1, judulnya Sukses Melalui Presentasi. Sukses melalui presentasi, artinya presentasi yang sukses. Sukses presentasinya, sukses juga tujuannya. Tujuan dari presentasi itu apa? Ini tentang tujuan dan materi, kita skip saja. Ini dari hasil pelatihan. Oke. Pertama adalah impromptu presentation atau presentasi spontan. Presentasi spontan. Ini ada tulisan clear speaking is clear thinking. Jadi kalau kita berbicara, apalagi di depan publik, apalagi misalnya nanti ya kita ada nasib jadi public figure, menjadi anggota DPR, nanti tiba-tiba kita secara mendadak ditanyakan tentang sesuatu. Nah, misalnya kita hanya diberi waktu 1 menit. Kalau kita ngomongnya belepotan atau ngomongnya tertukar-tukar, itu kelihatan kalau kita nih nggak ada mutunya gitu. Kalau ngomongnya tidak jelas, pikirannya juga tidak jelas. Kira-kira segitu. Kadang kita tidak harus tahu tentang apapun itu, tapi kita bisa dengan cara yang baik kita memperlihatkan bahwa kualitas kita dengan cara kita melakukan presentasi impromptu atau presentasi spontan. Saya pernah lihat di TV seseorang public figure ditanya pertanyaan mendadak, terus jawabannya nggak benar gitu. Bukan nggak benar ya, maksudnya secara sinis kita bilang, oh orangnya ya seperti itulah, kualitasnya kurang bagus gitu ya. Ini paling enak pelajarannya ini kalau kita praktek, tapi nggak apa-apa, sini teorinya dulu, nanti akan saya ulang-ulangi lagi apa yang dimaksud dari hal-hal yang akan kita pelajari hari ini. Presentasi spontan adalah suatu ekspresi ide atau pemikiran yang tidak terencana.
Presentasi spontan adalah suatu respon terhadap pertanyaan langsung atau sebuah permintaan opini atau informasi. Jadi sering, misalnya kita di jalan, tiba-tiba ada reporter, Bu Rini misalnya, apa pendapat Anda tentang Idul Adha di Taiwan? Kadang kita mau kasih pendapat itu terlalu banyak di otak kita. Jadi kita ngomongnya belepotan. Nah, itu juga kurang bagus. Atau sebaliknya, kita nggak ada ide karena kita bingung mau ngomong apa. Jadi kosong sama sekali. Ya kan? Sering terjadi seperti itu. Entah kebanyakan, entah terlalu sedikit. Menurut kalian berapa paling baik untuk disampaikan dalam berapa hal yang bisa disampaikan dalam sebuah presentasi spontan? Rule of thumb-nya adalah 3. 3 itu yang paling ideal. 1, 2 terlalu sedikit, 4, 5 sudah terlalu banyak. Karena 3 itu ideal. Karena otak kita hanya mampu menyebutkan 3 hal. Jadi misalnya, bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai Idul Adha di Taiwan? Terus yang teringat oleh saya adalah suasananya sepi karena sedikit orang yang beridul adha. Yang kedua, kurbannya mahal karena harga kambing mungkin lebih mahal daripada harga kambing di Indonesia. Terus yang ketiga, sudah mahal, orangnya sedikit, kadang-kadang harinya tidak libur, misalnya seperti itu. Jadi bisa kita terangkan yang seperti itu. Itu seperti contoh. Rini berani bisa bersuara nggak di sini presentasi impromptu untuk praktek? Berani nggak Rini sama Vina? Berani nggak kalau saya tanyain? Saya hidupin mic-nya suruh ngomong. Oke. Nah. Ya, oke ya hari ini ya. Oke. Coba Rini sebutkan pendapat Rini tentang internet di Taiwan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Sekarang 21.24 sampai 21.25. Kalau nggak kedengaran suaranya ya. Halo, dengar? Bisa dengar, bisa. Kok kekecilan suaranya ya? Tunggu. Rini ngomong apa aja tadi, Rin? Ditulis deh. Internet di Taiwan? Halo? Ya, ditulis. Wah, kayaknya lancar itu tadi. Wah. Wah, artinya si Mbak Rini ini kayaknya sudah biasa presentasi nih kali.
Kamu bilang apa aja tadi? Coba ditulis saja, saya mau lihat. Oke. Internet di Taiwan adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kita, terutama bagi pekerja migran. Terus? Sudah segitu aja? Halo Mbak Yani, Assalamualaikum. Oke, bagus. Oke, makasih. Makasih Mbak Rini. Mbak Vina berani nggak kayak Mbak Rini? Kita presentasi spontan. Waalaikumsalam Mbak Yani. Nggak apa-apa telat. Mbak Vina. Mungkin lagi ada tugas ya. Jadi Mbak Nuryani, kita rencananya pada bulan ini akan belajar menggunakan PowerPoint. Diusahakan nanti dalam waktu TTM eh, bisa ini nggak bisa pakai mikrofon nggak dari sana Nuryani? Oke, jadi gini ya. Kita akan belajar tentang presentasi. Yang pertama, ini adalah impromptu presentation, adalah presentasi spontan. Di dalam presentasi spontan, kita akan ditanyakan pertanyaan yang secara mendadak. Dalam hal ini, kejelasan kita menerangkan sesuatu itu menentukan kualitas pikiran kita seperti itu. Kadang-kadang kita tidak harus tahu semua yang ditanyakan. Oke, nggak apa-apa Vina. Kita nggak harus tahu tentang apa yang ditanyakan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara presentasi kita akan terlihat terlihat baik lah kualitasnya. Oke ya, kita coba ya Mbak Nuryani ya. Mbak Nuryani akan akan coba saya pertanyaan, saya kasih waktu 1 menit dari 21.30 sampai 21.32 maksimum. Jadi seperti tadi contohnya Mbak Rini sudah mencoba menjawab pertanyaan saya, bagaimana menurut Mbak Rini tentang internet di Taiwan? Dia jawab, internet di Taiwan sangat menguntungkan bagi pekerja migran karena dengan adanya internet bisa mengetahui berbagai informasi aktual dari media dan HP atau laptop. Dan Nuryani udah siap? Oke. Sekarang pertanyaan saya terhadap Mbak Nuryani. Apa menurut Mbak Nuryani tentang harga barang di Taiwan bila dibandingkan dengan Indonesia? Silakan kalau ngomong bisa boleh. Saya kasih waktu 1 menit. Apa menurut Mbak Yani harga-harga barang di Taiwan dibandingkan dengan harga barang di Indonesia?
Iya, pakai mikrofon aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja ya Pak ya. Iya. Harga barang Indonesia dengan Pak itu perbandingan harga di Taiwan dengan harga di Indonesia gitu kan Pak? Iya. Kalau menurut saya sebenarnya harga di Taiwan dengan harga barang di Indonesia itu hampir sebanding. Karena apa? Untuk harga yang di Taiwan, kalau kita bandingkan saya beli barang di Taiwan dengan di Indonesia, seumpama kalau saya beli, misalnya saya beli baju dengan harga 500.000, itu kalau di Indonesia bisa dibilang dengan mata uang 50.000, kualitasnya hampir sama, cuma mata uangnya berbeda gitu saja. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau dibandingkan kita ingin beli barang, semisal kita mau beli HP, kalau kita mengingat harga di Indonesia, selama saya beli HP Samsung harga 7.500, kalau dirupiahkan, mahal ya, hampir sekian. Begitu kayaknya terlalu berat kalau kita menilai dengan harga rupiah. Tapi kalau kita menilai dengan harga Taiwan, itu menurut saya tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Jadi kalau saya membeli barang tidak merupiahkan, dia saya mengikuti barang harga di Taiwan. Kalau misalnya beli barang di Indonesia ya mengikuti harga di Indonesia, kayak ya standar lah, beli barang nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah gitu. Oke, bagus. Wah, pada pintar-pintar presentasi ya. Yalah, nggak apa-apa. Oke, yo, makasih. Oke, Waalaikumsalam. Ya, oke, artinya tidak ada problem tentang presentasi spontan. Oke, kita belajar aja teorinya ya, nggak apa-apa ya. Nanti habis itu kita akan presentasi yang terstruktur. Nanti ujung-ujungnya kita mau coba pakai PowerPoint untuk presentasi. Ya. Kita lanjutkan. Ini tadi pengertian presentasi spontan adalah suatu ekspresi pemikiran yang tidak terencana. Jadi pertanyaannya bisa apapun, tidak tiba-tiba, dan biasanya permintaan opini atau informasi. Oke. Presentasi spontan berkaitan dengan suatu pernyataan singkat dalam mengemukakan ide, suatu presentasi logis untuk menerangkan, menjustifikasi, atau membuktikan suatu ide, atau ketiga suatu rangkuman untuk menyimpulkan ide. Jadi kayak kalau tadi kayak Mbak Yani menyimpulkan bahwa harga di Taiwan dengan harga di Indonesia relatif sama, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Jadi menurut Mbak Yani seperti itu, idenya seperti itu. Idenya kalau yang audiens atau pendengar sudah bisa menangkap idenya, artinya kita sudah memberikan suatu presentasi spontan yang bagus. Kalau Mbak Rini berkata tadi internet itu sangat bermanfaat bagi orang pekerja di Taiwan karena dapatkan informasi melalui HP dan laptop. Oke. Ini teorinya nih, teori. Lanjutkan. Berikut adalah kerangka acuan yang dapat digunakan dalam suatu presentasi yang tidak terencana atau spontan. Historis. Jadi pertanyaannya iya, banyak ya. Apalagi itu ya, ketemu lelaki PHP banyak sekali ya di internet ya sekarang ya. Kayaknya ganteng. Tapi ngapain gitu. Udah, itu memang bahayanya internet. Nih, oke. Nih, caranya historis. Misalnya tadi pertanyaannya ya, harga Taiwan, harga Indonesia. Kita bisa pendekatan historis. Misalnya harga dulu di Indonesia sebelum saya datang ke Taiwan murah. Tapi sekarang harganya di Indonesia sudah sama. Pendekatannya historis. Itu namanya historis, dulu dan sekarang.
internet dulu di Taiwan susah, sekarang lebih baik. Itu historis. Keuntungan dan kerugian kayak Mbak Rini tadi ya, keuntungan dan kerugian memakai internet. Perbandingan kayak yang pertanyaan saya tadi, harga di Indonesia atau di Taiwan. Masalah dan solusi. Di internet di Taiwan banyak masalahnya, misalnya masalahnya yang itu banyak cowok PHP. Solusinya kita harus bisa filter, misalnya kayak gitu. Aspek-aspek lokal, nasional, dan global, ini kalau di daerah saya, harga-harga relatif lebih murah dibandingkan Taiwan. Misalnya kayak gitu. Sebab dan akibat. Sebab dan akibat, karena banyak orang memakai internet, karena harga barang di Indonesia murah, akibatnya kayaknya untung deh kalau bawa barang dari Indonesia jual ke Taiwan. Tapi ini adalah kerangka gimana kita kalau kita ditanyakan sesuatu bisa dulu sekarang, untung rugi, perbandingan lokasi, masalah dan solusi, dan sebab dan akibat. Ini adalah cara untuk memberikan presentasi spontan. Tapi ini biasanya otomatis. Pertanyaannya apa? Kita akan selalu merespon. Oh, kira-kira kayak saya pertanyaan tadi, menurut Mbak Yani, harga di Indonesia dan di Taiwan. Oh, artinya perbandingan dan komparasi. Jadi seperti itu. Ya. Yang nomor 9. Clear speaking is clear thinking. Ini teori lagi. Pertama, intinya gini. Sebelum kita ngomong, kita harus bernapas sebentar. Bernapas sebentar ini untuk melakukan 3 hal ini. Kita analisis dulu pertanyaannya ini apa. Kita breakdown inti-intinya apa. Kayak tadi misalnya pertanyaan saya adalah perbandingan harga di Indonesia dan di Taiwan. Kita ingat core-nya. Core-nya, oh sama. Oke, separasinya itu pertama saya akan ngomong A, habis itu B, terus C. Terus 1, 2, 3 ini selalu berkait. Menurut saya harga barang di Indonesia dan Taiwan sama. Misalnya saya membeli baju seharga 500.000, mutu yang saya dapat di Indonesia dan mutu di Taiwan sama. Walaupun demikian, untuk beberapa hal, misalnya HP, harganya terlihat mahal, tapi bila dibandingkan pendapatan di Taiwan, ini sama. Jadi seperti itu. Kayak saya pun kadang-kadang ngomongnya belepotan kalau tiba-tiba di jalan ditanya mahasiswi ditanya itu, ya kadang-kadang saya harus mengingat kembali ini. Oh, saya harus bernapas sebentar, berhenti sebentar. Apa yang mau saya omongkan, terus penjelasannya apa, kaitkan penjelasan satu dan penjelasan yang lainnya. Jadi seperti itu, ini teorinya nih. Kita lanjut. 3 prinsip presentasi spontan. Ini jadi kalau saya waktu diberikan angka 3 itu adalah sesuatu yang ideal dalam sebuah presentasi spontan. Oke. Kalau kita menerangkan misalnya keuntungan memakai internet, kita bilang 1, 2 itu rasanya kurang cukup. 4, 5 kebanyakan. Karena sebagian besar idealnya itu 3. Kenapa? Contohnya 3 dimensi, 3 warna utama, biru, merah, kuning. Ini pembenaran lah.
pembenaran bahwa angka 3 ini ideal dalam presentasi spontan. Jadi kadang-kadang dikaitkan. Jadi kalau kultum, kalau bisa sampaikan paling banyak tiga hal. Jangan 4, nanti lupa semua. 1, 2 terlalu sedikit. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, 3 hal bagi manusia itu mudah diingat. Dan ritmenya lebih dinamis dan cukup meyakinkan kalau 3. 1, 2 kurang, 4, 5 terlalu banyak. 6 kriteria presentasi. Ini dimensinya. Waktu, sebelumnya, sekarang, yang akan datang. Pagi, siang, sore. Dulu, sekarang. Waktu itu, waktu ini. Paginya, sorenya. Tempat, keterangan tempat. Rumah, sekolah, tempat kerja, Jakarta, Surabaya, Medan. Dan aspeknya, pemakainya, manajemen, atau SOP, standar operating procedure. Oke. Perspektif menurut kota, provinsi, nasional, perusahaan, departemen, individu. Ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin, sedang, kapitalis, sosialis, demokratis, manfaat. Jadi 6 dimensi ini sama dengan yang ini. Sebenarnya sama ini. Ya, seperti ayah, ibu, anak. Jadi sama. Oke. Ini adalah petunjuk-petunjuk apa yang bisa kita pakai dalam presentasi spontan. Oke. Ada yang ditanya? Rasanya enggak ya, soalnya dari 2 sampel yang saya suruh presentasi spontan kayaknya sudah lancar-lancar aja itu. Awas kalau nanti presentasi di depan kelas gak berani ya. Yo. Lu ngajar kayak gitu? Iya. Maaf teman-teman, ada kawan-kawan saya datang. Kenapa dimatiin? Dingin kali bro, gila lo kayak jam segini. Lu lihat gak gue pakai kayak gini? Panasan artinya. Langsung. Hah? Nah, itu otomatis gitu. Lu nyalain lagi dong sana. Apaan? Enggak nyalain. Ya lanjut ya, lanjut ya. Itu presentasi tentang spontan. Weh, selamat datang Priyono. Assalamualaikum. Ini kita belajar tentang presentasi Priyono ya. Nanti bisa dilihat YouTube-nya. Nah, kita lanjut ke presentasi terencana. Ini teorinya dulu. Nanti setelah ini kita lihat bagaimana menggunakan PowerPoint untuk presentasi. Oke, waalaikumsalam. Tega kali nggak beliin aku minumnya. Kami tuh nggak yakin lu ada di sini atau enggak. Gue telepon 2 kali. Iya. Bu Ati bilang kalau nggak di gedung S, di ini dia akan ke musola. Nah, gue nggak yakin. Nggak tahu nunggu udah 14 balik kan? Oke, tahapan presentasi. Tahap pertama rencana. Tahap kedua persiapan. Tahap 3 penyampaian. Tahap 4 peningkatan. Maksudnya peningkatan ini dievaluasi. Kalau kita lihat gimana kita presentasi kemarin, sudah baik atau belum. Kalau sudah, untuk berikutnya balik lagi ke rencana. Oke, bisa juga sebelum presentasi
eh, kita lakukan simulasi. Jadi itu presentasi pertama. Nanti untuk presentasi realnya kita sudah lebih baik, namanya peningkatan. Ini tahapan presentasi gampang ya. Nenek-nenek juga tahu kan. Tapi nenek-nenek yang pernah belajar presentasi, kalau nenekku nggak tahu. Lucu nggak? Oke. Rencana, persiapan, penyampaian, peningkatan. Direncanakan, kadang-kadang nggak direncanakan juga ya, kadang-kadang karena ini tugas. Gurunya nyuruh kamu besok presentasi, apa boleh buat. Nah, tapi rencana juga dipersiapkan, misalnya waktunya 1 minggu, hari H, terus setelah itu kita pikir presentasi kita ada bagus nggak, gitu. Atau pas latihan ya, seperti itu. Dalam tahap perencanaan, kenapa presentasi Anda perlu bagi audien atau partisipan? Jadi, kadang-kadang kita harus mempersiapkan betapa pentingnya presentasi kita bagi partisipan, dan kadang-kadang perlu. Selamat datang dalam presentasi saya ini. Saya akan menyampaikan tawaran produk yang sangat tren misalnya pada saat ini. Iya. Apa yang ingin dicapai pada akhir presentasi Anda? Misalnya yang ingin dicapai audiens menjadi investor perusahaan Anda, audiens menjadi ini ya, kayak MLM banyak kali ya. Ada yang ikut MLM di antara kalian? Ada yang tertarik MLM? Oh, enggak, Pak. Kalau enggak, teman-teman ikut dalam arisan misalnya. Ada yang ikut arisan kurban misalnya. Tabungan kurban ya, bukan arisan kurban ya. Siapa audiens Anda? Audiens. Wah, pekerjaan menghayal itu. Pekerjaan menghayal. Di masjidku ikut loh. Oh, MLM. Arisan logam saya ikut. Oh, logam mulia ya. Oke. Ya. Dalam situasi apa presentasi disampaikan? Saya ini dosen loh, tapi kalau teman dengerin saya presentasi, saya lagi ketawa-ketawa sendiri. Maaf ya, ada gangguan ini, tapi nggak apa-apa. Pergilah kau setan. Nah, tar dulu lah, masa ngajar sambil ngunyah? Kalau minum nggak apa-apa, ngunyah jangan. Nggak apa-apa lah. Ini tadi ada acara apa sih? Kayaknya apa di depan cram school anak saya tuh mereka bakar babi guling gitu, gede banget. Mau liburan apa ini? Memang liburan bakar-bakar ya? Kok berasa bedanya? Ini? Itu kemangi Jawa, kemangi Taiwan itu. Oh gitu ya? Iya. Beda dengan kemangi kita. Oh, bulan. Oh, hari bulan ini. Iya. Libur kok. Iya. Besar kali bro babinya itu. Mantap kali. Mahal kali itu kali ya. Bukan itu babi hitam. Bukan babi merah aja ya. Udah dibakar. Udah dibakar. Gimana sih? Hello. Babi hitam. Aduh, habis itu Jeb. Itu. Habis Jeb. Sejam kurang itu udah habis ya. Ada kali lagi ya. Lucu kan di SD ini. Ini namanya siapa? Ikan om. Ikan. Oke. Tahap 2, persiapan presentasi. Tadi rencana ingat
kenapa mereka perlu materi saya, terus outputnya dari presentasi saya tuh saya mau apa, dan audiensnya siapa. Terus persiapan presentasi, materi versus peserta dan lingkungan, Anda dan bahan pendukung. Ketiga, fail safe plan. Tahu nggak ini kira-kira persiapan presentasi? Materi, peserta, dan lingkungan. Lihat. Boleh. Tahu nggak? Materi, peserta, dan lingkungan. Ada yang punya ide? Apa itu? Ini kita mau presentasi nih. Ih, Nuryani keluar masuk aja. Enak. Bisa ada nggak yang bisa bayangin ini materi versus peserta dan lingkungan, Anda versus bahan pendukung, fail safe plan. Ada yang mau punya ide? Apa ini maksudnya? Saya juga nggak tahu ya. Ya baik. Jadi gini, waktu kita melakukan presentasi, pertama kita udah tahu ya pesertanya siapa. Boleh. Nanti untuk itu ya, untuk presentasi tugas boleh, nggak apa-apa. Oke. Tahu kan presentasinya di mana, audiensnya siapa. Misalnya tempatnya di KDEI. Kalau di KDEI bisa nggak kira-kira presentasi pakai apa yang lama dulu? Bukan yang PPT, OHP. Tahu nggak OHP? Pada tahu nggak OHP? OHP. OHP. Iya. Overhead proyektor ya. Nah, Overhead proyektor. transparansi itu ya. Transparansi. Itu. Gua masih kuliah aja masih ada itu ya. Iya, ayo. Tuh kata teman-teman, apa itu Pak? Jadi kayak gitu. Ya, jadi di tempat yang kita ada ya proyektor di KDI. Bukannya di KDI itu pakainya ini LCD. Sudah pakai laptop. Kita sudah presentasi, kita siapin bahan pendukung. Oh gitu. Ternyata di sana nggak ada, kan repot. Kita sudah siapin pakai OHP proyektor, ternyata proyektornya nggak ada. Sudah siapin untuk pakai LCD-nya nggak ada. Kepajar kemana? Nah, terus makanya ada fail safe plan. Makanya walaupun kita mau presentasi, selalu sediakan yang paling primitif, yaitu apa? Pakai kertas, pakai bahan fotokopi yang bisa dibagikan, brosur, minimal audiens bisa membaca masing-masing. Jadi seperti itu, minimal pakai itu. Bahan-bahan pendukungnya harus kita siapkan. Kadang-kadang kita presentasi harus bawa foto, ya, harus bawa bukti-bukti pendukung produknya. Ini seperti itu. Ini udah tahap persiapan. 43 slide. Baru sampai 18. Waktu masih 30 menit lagi, nggak apa-apa. Ini bisa dibaca sendiri, nanti teman-teman baca sendiri. Minggu berikutnya nanti kita langsung ke materi buat
bahan presentasi. Jadi ingat ya teman-teman, malam ini mulai disiapkan apa yang akan dipresentasi. Apapun boleh. Waktunya maksimum 10 menit. Oke, nanti saya share. Nah, ya. Nanti di share. Kalau ini kayaknya sudah ada MLM Python itu ya. Oke, Mekwansi lah. Yang penting bisa presentasinya. Penyampaian presentasi ini disampaikan tentang struktur isi presentasi. Pertama, judul atau tema, pendahuluan introduction, 3, isi presentasi, 4, penutup atau kesimpulan. Jadi ini urut ya, judul, pendahuluan, isi, kesimpulan. Nah, misalnya, taruh saya mau nulis di mana nih? Banyak nggak bisa kelihatan di situ. Di mana di sini. Mana yang blank itu nggak bisa ya? Kasih kertas blank. Oh, oke. Ini misalnya seperti ini. Ini ada judul, pendahuluan, isi, penutup. Kira-kira berapa persen ini? 10%, 20%, 30%, 10%. Jadi kalau teori yang sampaikan pada saya ini sedikit, ini juga tidak terlalu banyak. Oke. Pendahuluan dan isi introduction ini taruhlah di sini misalnya 30% karena ini banyak reason-reasonnya ya, 30%, sini 40. Oke, yang di sini 10, ini 20. Oke. 20%. Nanti kita pelajari penutup, kesimpulan gimana, judul dan tema gimana. Oke. Lanjut. Kita lanjut ya. Judul dan tema menarik, kalimat efektif dan kata-kata tidak bias. Bombastis kan? Bombastis. Apa judul-judul yang contohnya menarik? Judul-judul yang menarik. Misalnya kita mau presentasi tidak bias itu seperti contohnya yang multi tafsir. Kalau yang joroknya anunya, ya pokoknya itu bahasa-bahasa yang tidak baku lah. Anunya, ya tidak, bukan ya tidak alay. Tidak alay jelas, tapi yang bisa membuat orang salah persepsi. Presentasi presentasi kesehatan apa ya misalnya? Presentasi ya, kata-kata bias secara teori artinya sesuatu yang tidak mendua gitu. Kalau saya ingatnya sih karena saya dulu waktu itu kata-kata anunya anunya enak, jelek banget ya anunya. Apa ya selain anunya? Apa bro? Kata-kata yang bias bro, tolong bro. Apa ya? Oke, nanti enggak, istrinya yang orang Jawa.
Istrinya yang orang Jawa. Saya bukan orang Jawa. Saya orang Bengkulu. Istrinya aku. Barusan. Tak kirim mana lagi? Sukoharjo. Sukoharjo, Solo Coret. Dan juga efektif, tidak bertele-tele. Ntar saya coba buat judul ya, kira-kira ya, yang terlalu panjang, tapi sebenarnya ini tidak efektif. Jadi misalnya contohnya ini bertele-tele, pembuatan keju dan roti dan pencampurannya menjadi kue nastar yang lezat. Taiwan, ya. Taiwan tak seindah Meteor Garden. Weh, iya itu bagus itu. Bagus itu, benar. Mbak Nuriani nulis itu. Taiwan. Tapi jangan Taiwan ya. Apa ya? Hidup di Taiwan tak seindah Meteor Garden. Pembuatan keju dan roti dan pencampurannya menjadi kue nastar yang lezat. Ya itulah judul-judul di koran lampu merah ya kayaknya ya. Itu sebenarnya kalau presentasi ya janganlah kayak gitu. Iya. Tahu lah. Istrinya kalau nggak cek esek-esek provinsi ada semua gitu. Oke. Sama lagi. Dah. Istrinya yang aneh-aneh gitu kan. Introduction, interest, need, time frame, relevant, so what, dan objektif. Ya. Apa menariknya? Kenapa ini dibutuhkan? Waktunya, relevansinya, dan goalnya. Coba kita lihat pendahuluannya di sini, di slide tadi 1. Tujuan, materi, simulasi, evaluasi. Tujuan pelatihan, menetapkan tujuan presentasi, segala macam gitu. Ya. Di halaman 21. Kenapa ini menarik? Kenapa ini dibutuhkan? Waktunya? Ya kalau mau itu bisa. Kalau dia bisa lihat loh. Kalau aku hidupin. Terus relevansinya, so what gitu loh. Tujuannya, goalnya setelah melakukan presentasi itu apa? Jadi seperti itu ya. Kita sudah datang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang belum saya tulis? Oh, 5 sama saya. Jadi, muridnya 4 tetap. Nggak kali. Isi dan pesan utama.
Bagaimana struktur presentasi Anda? Ini tadi ingat time frame, global, manajemen. Jadi seperti sama dengan isi dari presentasi spontan. Presentasi spontan. Transisi, pindah dari bagian pendahuluan ke bagian isi, pindah dari satu poin ke poin lain, dan pindah dari bagian isi ke kesimpulan. Jadi maksudnya setiap dari transisi kita ada kita terangkan. Baiklah, kita baru selesai dari pendahuluan. Sekarang kita akan membahas tentang isi. Jadi bagian isi pun itu ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Jadi strukturnya kan tadi ini ya, strukturnya judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Pertama kita ngajukan judul, itu pun di dalam judul itu ada subtema judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Walaupun singkat, walaupun dalam bentuk kata-kata. Baiklah, itu judul kita pada presentasi hari ini. Terus lanjutkan dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan berisi alasan-alasan, kan nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam setiap subbagian itu pun ada pendahuluan, isi, kesimpulan. Jadi seperti itu ya. Jadi modal seperti presentasi yang besar itu dipecah-pecah dalam sebuah kumpulan presentasi kecil. Jadi seperti itu. Transisinya juga harus smooth. Jadi seperti itu. Isi dan pesan utama 3TS. Terangkan apa yang akan Anda terangkan. Saya sekarang akan bercerita tentang A. Lalu terangkan. Terus yang ketiga, saya telah menerangkan A. Jadi dikasih tahu dulu. Saya akan bercerita tentang kehidupan di Taiwan yang tidak seindah film Meteor Garden. Terangkan. Terus terakhir nanti dikasih tahu, saya telah menerangkan bahwa di Taiwan tidak seindah. Jadi seperti itu. Jadi itu ya otomatis, itu sudah otomatis. Jadi ada introduction, ada isinya, ada kesimpulannya. Oke. Dukungan bisa dari dukungan verbal, keterangan dan penjelasan, testimoni dari sini. Contoh-contoh spesifik, anekdot, analogi, atau statistik. Ini dari data statistik, ini dari analogi atau perbandingan. Semuanya artinya data ya. Data ini 1, 2, 3 itu data. 4 ini dari testimoni orang yang terkenal. Oke. Ilustrasi ini kita buat pakai skenario. Terus kalau anekdot ya kadang-kadang cerita-cerita yang cerita tentang Mukidi ya sekarang yang lagi tren ya. Ya itu bisa tuh. Dari cerita tentang Mukidi atau apapun ya itu seperti ilustrasi, itu bisa menjadi pengantar untuk kita melakukan presentasi kita. Jadi seperti itu. Hah? Nggak tahu Mukidi? Bukannya anekdot Mukidi itu lagi tren sekarang? Anekdot Mukidi lagi tren.
Oh, enggak. Konsultan audit Alek.Mukidi lagi. Iya, Alek.Mukidi lagi jadi korban. Mukidi ada di mana-mana. Betul, di mana? Grup ada 5, isinya Mukidi semua. Mukidi. Oke. Ya itu sebenarnya itu adalah hanya untuk mendapat perhatian. Kita bisa pakai anekdot, bisa kita pakai data yang sekarang, bisa pakai itu. konsultan paper gitu. Anak-anak ada nggak paham saya. Iya. Oh, ya Nuryani tolong search dong ya Nuryani jok Mukidi. Pokoknya Mukidi itu lagi tren wis. Sumpah. Tahap 4 peningkatan presentasi itu ada evaluasi dan feedback. Kita dapat feedback dari audiens kita. Nih, ada dari feedbacknya peserta, dari audiens itu untuk evaluasi kita untuk peningkatan presentasi di masa mendatang. Oke. Selanjutnya ini adalah presentasi grup. Presentasi grup. Nah, ini saya selesaikan di presentasi grup karena saya maunya presentasi perorangan dulu. Oke. Habis itu minggu depan kita akan bahas mengenai penggunaan PowerPoint-nya. Oke. Ya, Priyono, kamu mau nanya apa, Mas? Ya, saya satunya teknik. Kenapa? Teknik kimia. Teknik kimia. Oh ya. Bukan sipil. Benar-benar. Presentasi itu saya harapkan nanti kalau kalian bisa datang TTM. Oke. Presentasinya itu di KDI. Oke. Paling nanti setelah ini akan saya kasih tugas untuk membuat presentasi pakai PowerPoint. Nah, kalau pakai PowerPoint itu kalian buat masing-masing PowerPoint-nya. Presentasi PowerPoint ya. Ntar saya mau lihat dulu di slide berapa ya. Ada kok tentang keterangan PowerPoint seperti apa. Ini presentasi kelompok. Ini kenapa 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala? Karena 2 kepala memiliki 2 keahlian. Tapi kalau kalian sering kerja kelompok, misalnya nih 5 orang nih, 5 orang. Yang satu ngumpulin tugasnya, yang satu ngerjain, yang satu beli gorengan, yang satu baca doa gitu. Berempat ya. Ya, yang satu ketua kelompok, yang satu ngumpulin bahan, yang satu ngerjain, yang satu beli konsumsi, yang kelima baca doa. Seringnya kayak gitu, bukan kayak gitu ya kerja kelompok yang benar ya. Tungguin tinggal makan. Ya, jadi seperti itu. Saya ya praktis latihan itu
tapi ada petunjuk tentang PowerPoint. Oke, minggu depan. Ini ternyata tidak ada di dalam slide ini. Di slide ini akan saya share nanti sekalian YouTube-nya. Oke, minggu depan. Saya nggak tahu, kita ketemu lagi tanggal berapa? Kalau nggak salah di awal-awal Oktober deh, kayaknya awal-awal Oktober. Nanti kita akan belajar tentang PowerPoint. Gitu aja ya. Saya kuliahnya sampai hari ini sampai jam segini aja karena bahannya sudah habis. Kecuali ada yang mau nanya. Wan An, oke. Semuanya, Assalamualaikum, Wan An. Nama kamu? Please deh. Allah, lu aja beli ini tadi.